Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Masih di awal tahun 2022 ini, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe kerang atau tanah, yaitu Pokemon Onix beserta evolusinya. Dan ada Pokemon bertipe telepati, yaitu Drowzee beserta evolusinya. Dan Pokemon bertipe air, yaitu Krabby beserta evolusinya. Dan juga Pokemon bertipe listrik, yaitu Voltorb beserta evolusinya. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas lagi nih sedikit lanjutan Pokemon bertipe daun atau telepati, Pokemon bertipe tanah, dan Pokemon bertipe petarung. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Exeggutor. Nah, Exeggutor ini merupakan Pokemon tipe daun dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon telur. Exeggutor ini memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 2,5 kg. Exeggutor memiliki kemampuan klorofil, meningkatkan statistik speed Pokemon pada waktu matahari bersinar terik. 6 dari mereka membentuk seekor Pokemon tunggal. Jika salah satu dari 6 hilang, keesokan paginya jumlahnya akan kembali menjadi 6 ekor. Walaupun memiliki ukuran yang sama, Exeggutor yang diproduksi di Alola lebih berat. Isi di dalam cangkangnya lebih penuh. Exeggutor sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe api, es, racun, terbang, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Exeggutor ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Exeggutor. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Exeggutor. Nah, Exeggutor ini merupakan Pokemon tipe daun dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelapa. Exeggutor ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Exeggutor. Exeggutor memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 120,0 kg. Exeggutor memiliki kemampuan klorofil, meningkatkan statistik speed Pokemon pada waktu matahari bersinar terik. Pokemon ini menghadapi musuh-musuhnya menggunakan kekuatan psikis. Masing-masing dari 3 kepalanya memancarkan energi psikokinetik untuk menghasilkan 3 kali kekuatan satu kepala. Tiap-tiap dari ketiga kepalanya memiliki pemikiran sendiri. Ketika mereka ingin bergerak ke arah yang berbeda, Exeggutor menjadi tidak dapat bergerak. Exeggutor sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe api, es, racun, terbang, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe tanah. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Cubone. Nah, Cubone ini merupakan Pokemon tipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penyendiri. Cubone ini memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 6,5 kg. Cubone ini memiliki kemampuan penangkal petir. Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik. Jika terkena jurus jenis elektrik, ia tidak akan terluka, tetapi kemampuan spesial attack-nya akan meningkat. Cubone ini juga memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil. Pada malam hari, Pokemon ini menangis keras untuk ibunya yang telah mati. Tetapi tangisan itu hanya menarik perhatian Mandibuzz, musuh alaminya. Pokemon ini mengenakan tengkorak ibunya di kepalanya, sehingga tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya yang sebenarnya.
tetapi semua tahu bahwa ia selalu menangis. Cubone sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Cubone ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Marowak. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Marowak. Nah, Marowak ini merupakan tipe Pokemon tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pencinta tulang. Marowak ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Cubone. Marowak memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 45,0 kg. Marowak memiliki kemampuan penangkal petir. Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik. Jika terkena jurus jenis elektrik, ia tidak akan terluka, tapi kemampuan spesial attack-nya akan meningkat. Marowak juga memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil. Pokemon ini melempar tulang ke Mandibuzz untuk mengalahkannya. Diperkirakan bahwa Marowak sedang mencoba untuk membalaskan dendam orang tuanya. Pokemon ini biasa memukulkan tulang-tulangnya secara berirama untuk saling berkomunikasi. Ada hampir 50 jenis irama yang berbeda. Marowak sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe petarung. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Tyrogu. Tyrogu ini merupakan Pokemon tipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon baku hantam. Dalam Pokédex, Tyrogu ini berada di nomor urut 236. Tyrogu ini memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 21,0 kg. Tyrogu memiliki kemampuan determinasi dalam kondisi tak normal. Pokemon menjadi sangat berani sehingga statistik attack-nya meningkat. Tyrogu juga memiliki kemampuan semangat pantang mundur. Determinasi Pokemon meningkatkan statistik kecepatannya setiap kali ia terkejut. Tyrogu selalu penuh semangat agar dapat menjadi kuat. Pokemon ini terus maju menghadapi lawan meskipun kalah terus-menerus. Begitu menemukan lawan yang tepat, Tyrogu segera menyerangkan pukulan, sehingga harus selalu was-was meskipun Pokemon ini tubuhnya kecil. Tyrogu sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Tyrogu ini nantinya akan berevolusi menjadi 3 pilihan. Yang pertama, jika punya attack yang lebih tinggi daripada defense-nya, ia akan berubah menjadi Hitmonlee. Nah, pilihan yang kedua, jika punya defense yang lebih tinggi daripada attack-nya, ia akan berubah menjadi Pokemon yang bernama Hitmonchan. Pilihan yang ketiga, jika attack dan defense-nya seimbang, ia akan berubah menjadi Pokemon yang bernama Hitmontop. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Hitmonlee. Nah, Hitmonlee ini merupakan Pokemon tipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penyepak. Hitmonlee ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Tyrogu, karena attack-nya lebih tinggi daripada defense-nya. Hitmonlee memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 49,8 kg. Hitmonlee memiliki kemampuan fleksibel. Tubuhnya yang lentur melindungi Pokemon dari kelumpuhan. Hitmonlee juga memiliki kemampuan nekat, memperkuat jurus yang dapat menyebabkan kerusakan recoil. Hitmonlee memiliki fungsi keseimbangan yang hebat. Pokemon ini dapat meluncurkan tendangan dengan bertubi-tubi dalam posisi tubuh seperti apapun. Kaki Hitmonlee dapat memanjang dan memendek dengan bebas, sehingga dia dapat menendang lawan meski jaraknya terpisah jauh.
Hitmonlee sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 6. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Hitmonchan. Nah, Hitmonchan ini merupakan Pokemon tipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon petinju. Hitmonchan ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Tyrogu, karena defense-nya lebih tinggi daripada attack-nya. Hitmonchan memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 50,2 kg. Hitmonchan memiliki kemampuan tinju besi, meningkatkan kekuatan jurus-jurus tinju. Hitmonchan juga memiliki kemampuan mata tajam, mata yang mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Pukulan Hitmonchan dapat membelah udara. Kecepatan pukulannya sedemikian tinggi hingga tersentuh sedikit saja akan menyebabkan luka bakar. Pukulan Hitmonchan dapat membelah di udara, tapi dia butuh istirahat kalau sudah menyerang selama 3 menit. Hitmonchan sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 5. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Hitmontop. Nah, Hitmontop ini merupakan Pokemon tipe petarung juga nih. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jungkir balik. Dalam Pokédex, Hitmontop ini berada di nomor urut 237. Hitmontop ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Tyrogu, karena attack dan defense-nya seimbang. Hitmontop ini memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 48,0 kg. Hitmontop memiliki kemampuan intimidasi. Pokemon mengintimidasi musuhnya saat memasuki pertarungan, sehingga kemampuan serangannya melemah. Hitmontop juga memiliki kemampuan teknisi, meningkatkan kekuatan jurus-jurus Pokemon ini yang lebih lemah. Hitmontop meluncurkan tendangan sambil memutar tubuhnya. Jika Pokemon ini terus berputar dengan kecepatan tinggi, dia akan terbenam ke dalam tanah. Dengan berjungkir balik, Hitmontop ini membuat pemilihan waktu lawan kacau dan meluncurkan tendangan yang mencolok saat lawan lengah. Hitmontop sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 5. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe daun atau telepati, Pokemon bertipe tanah, dan Pokemon bertipe petarung. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat pertahanannya? Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.